Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Indonesia mengganti istilah ODP, PDP, OTG, dan kasus positif dalam penanganan COVID-19. Bahkan ada 4 istilah baru yang juga diperkenalkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah pelaku perjalanan, discarded, kasus probable, dan selesai isolasi. Revisi sejumlah istilah ini berdasarkan Kemenkes tentang pencegahan dan pengendalian coronavirus disease yang ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin 13 Juli 2020. Istilah PDP dan ODP dengan keluhan sekarang berganti menjadi kasus suspek. Sedangkan ODP tanpa keluhan namun punya riwayat kontak dengan kasus positif, sekarang istilahnya adalah kontak erat. Kemudian kasus positif diubah menjadi kasus konfirmasi. Dan OTG diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala. Sudah cukup dibuat bingung dengan istilah tersebut? Itu belum semuanya kok. Masih ada 4 istilah baru lainnya yang perlu dipahami oleh Anda. Pertama adalah pelaku perjalanan, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kedua, discarded adalah istilah bagi seseorang yang telah melewati proses pemeriksaan rapid test dan swab test yang hasilnya negatif 2 kali dan atau menyelesaikan masa karantina 14 hari. Ketiga, kasus probable. Kasus penderita bergejala ISPA berat atau gagal napas dan atau meninggal tapi belum ada hasil lab positif COVID-19. Sebelumnya biasa disebut kasus PDP meninggal. Terakhir adalah selesai isolasi. Istilah ini memiliki beberapa kriteria namun pada intinya orang yang masuk kategori selesai isolasi adalah mereka yang telah menyelesaikan masa isolasi dan dinyatakan negatif COVID setelah dites ulang. Kebijakan Menteri Terawan ini ditanggapi oleh Dewan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat. Untuk mengubah istilah ini, apakah dilakukan semacam riset kecil atau dilakukan semacam kalau perlu test the water gitu kan, gitu ya, gitu. Lakukan itu apa enggak begitu ya? Kalau itu memang lebih diterima ya lakukan. Tapi sebetulnya apapun perubahannya juga tergantung kepada bagaimana perencanaan untuk menyampaikan pesan-pesan dengan istilah-istilah baru ini bisa dibuat. Menurut Dadang, sebelum mengganti istilah seharusnya pemerintah melakukan survei untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat dengan istilah sebelumnya. Bahkan jika tidak ada dampak signifikan dari istilah baru, pemerintah disarankan untuk memakai istilah yang sudah ada sebelumnya. Dadang juga mengingatkan pemerintah agar tidak salah lagi memberikan pesan kepada masyarakat. Berkaca dari kejadian sebelumnya, saat pemerintah mengatakan bahwa penggunaan masker hanya untuk orang yang sakit. Namun saat ini, pemerintah justru mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mengenakan masker. Itu adalah contoh pesan yang salah dan membingungkan masyarakat. Jadi menurut Anda, apakah istilah baru tersebut mudah dimengerti? Tulis di kolom komentar ya!